Oke, terima kasih Pak Isan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sebelum saya berikan materi, ada berikan video yang barangkali bisa menjadi inspirasi ataupun menjadi menjadi filterisasi ketika kita hendak terlibat dalam judi baik offline maupun online ya. Nah, ini asal mula judi kira-kira seperti ini. Saya ulang ya. Jadi judi itu seperti ini ya. Nah, jadi kita masukkan satu dikasih dua. Nah, kita masukkan satu lagi dikasih lagi dua. Nah, kita kasih masuk rokok, nah dikasihnya dua lagi. Nah, ketika kita udah ketagihan, kita mau investasi, kita dikasih lagi. Nah, kalau kita masukkan lagi, kalau kita all in, tuh dia nggak balik. Kira-kira judi itu seperti itu ya. Jadi kira-kira judi itu seperti itu. Makanya kata Haji Roma Irama ada lagunya itu judi memang judi. Ada petikan yang paling sering kita dengar itu judi itu menjanjikan kemenangan. Ini menjanjikan apa? Kita menjanjikan tadi itu. Kita masuk 500 rupiah jadi 1000. Kita masuk 1000 jadi 200. Kita masuk 20 juta habis. Ada. Dan itu yang terjadi faktanya. Dan faktanya memang seperti yang dibilang Pak Zulisan tadi, banyak orang kaya baik di Indonesia maupun di dunia, termasuk saya, kayak orang terkaya di Indonesia misalnya, atau yang terkaya di dunia sekarang siapa ya? Pemiliknya Twitter, Elon Musk, ya, yang mobil Tesla dia nggak tahu gunanya uang untuk apa lagi. Dan sumber kekayaan itu bukan dari judi, salah satunya itulah dari investasi. Jadi investasi ke berbagai hal ya, termasuk mobil listrik sekarang dia bikinnya Tesla dan banyak lagi. Nah, orang terkaya di Indonesia yang punya biasanya itu yang pemilik PT Jarum itu juga nggak dari judi, dan memang itu adalah dari kerja ya, dari investasi. Nah, seperti itu. Jadi jangan berharap kalau kita main judi itu bisa menang, itu nggak ada. Tahun kemarin saya sama Pak Zulisan itu mendapat rezeki, alhamdulillah bisa ke Malaysia. Jadi ada kegiatan pengabdian juga di Malaysia, di masyarakat Kerinci Pulau Tengah yang ada di Malaysia. Jadi ya sudah kegiatan pengabdian ya, adalah sisi liburan ya. Ada liburan kami itu kemarin adalah di salah satu tempat di Malaysia itu namanya Genting Highland. Kalau orang Indonesia ke Malaysia pasti ya, kalau orang liburan pasti salah satu destinasinya selain Batu Camp itu adalah Genting Highland. Itu ada kereta gantung ya. Jadi kita naik kereta gantung misalnya dari kaki gunung naik di atas bukit ya. Nah, tujuannya itu ada sebuah mall cukup besar yang ada di Malaysia. Jadi mall kita langsung ke lantai 4-nya. Jadi dibawa oleh kereta gantung itu ke lantai 4. Di bawahnya itu paling dasar sekali itu ada tempat judi, kasino. Ya, kasino bukan kasino Dono Indro ya. Sudah meninggal. Jadi kasino itu tempat main judi. Tempat main judi yang ada di Genting Highland. Ya namanya orang kampung kan rasa penasarannya kan tinggi ya. Jadi pengen tahu nih apa yang ada di dalam kasino itu, siapa yang ada di kasino. Wah, kami ke sana lah sama Pak Tulisan. Rasa penasaran. Lihat di sana ternyata nggak ada orang Melayu di situ. Gitu. Kalaupun ada itu cuma petugas saja, gitu, penjaga. Di sana itu adalah orang-orang kaya, orang-orang Cina yang main judi itu bukan untuk mencari menang, tapi untuk hiburan. Kalah, ketawa. Kalau kita kalah nangis. Ada yang kalah habis 2 juta, nangis gitu. Gimana cara nyari 2 juta apalagi mahasiswa? Kalau orang Cina main judi itu hiburan aja. Memang untuk ngabisin duit.
memang untuk hiburan. Beda dengan mental orang Indonesia menjudi beda. Mental orang Indonesia menjudi itu adalah untuk nyari uang. Padahal seperti yang dibongkar oleh pesulap merah yang barusan kita lihat tadi, itu semuanya trik. Diatur, siapa yang menang itu diatur. Dan nggak pernah menang juga, diumpan, sama kayak yang video tadi itu, diumpan dulu. Nah kalau dikit kita main, dikasih menang lagi. Nanti ketika kita sudah merasa kita adalah lucky man, artinya orang yang beruntung, kita investasi semua kan, kita all in, semua harta kita masukkan ke judi itu, ternyata naik. Dan itulah yang barusan terjadi di Kabupaten Kerinci. Ada yang namanya Welcome Limited, WFL. Itu lagi viral, coba kalian cari nanti di Google ataupun di mana, WFL, Welcome Limited. Itu ada semacam aplikasi yang kita itu disuruh nonton film pendek, 20 menit, berapa menit, sehari itu cuma satu film. Setelah kita nonton itu, kita dikasih duit 40.000. Siapa yang nggak mau coba? Mau kan? Mau dikasih duit, kita cuma nonton 40 menit dikasih duit 40.000, dan itu bisa kita langsung masuk ke rekening, bisa kita cari ke rekening atau ke OVO atau ke aplikasi paylater ya. Siapa yang nggak pengen cuma kan? Cuma rebahan nonton dikasih duit 40.000. Tapi syaratnya apa? Kita harus daftar. Wah, kalau ada namanya syarat itu benar. Syaratnya daftar dulu, ikut jadi member. Jadi member bayar. Dia ada kastanya, ada levelnya, level 1, 2, 3 dan seterusnya. Level yang paling bawah itu daftarnya 1.200.000. Itu kita cuma sehari itu dikasih 40.000 kalau udah nonton. Tentu lah ya, awal-awal kan ada yang manis dulu gitu ya. Kayak yang pacaran di awal-awalannya enak kan. Awal-awal itu romantis. 2 bulan, 3 bulan gak ada lagi gitu. Udah sisanya lagi ya. Udah sisanya setengkar. Sama kayak gitu. Awalnya itu kalau kita masih member baru itu dikasih terus tuh. Nonton dikasih 40.000. Tentunya ada rasa ini naik level. Dipancing kita tadi tuh. Sama kayak video itu. Bahkan ada yang kan dia akunnya kan per satu handphone ya. Ada yang bikin sampai 5 akun. Nah, 5 akun berarti kali 1.200.000 sekitar 6 juta. Dan dia 40.000 sehari gitu. Padahal yang kita itu uang kita sendiri, uang pendaftaran tadi itu. Nah, jadi kemudian yang namanya manusia ya, ketika udah dikasih kayak gitu kan ada level 2-nya lagi. Level 2-nya itu bisa narik 80.000. Tapi untuk menjadi level 2 kita harus upgrade. Namanya aja judi-judian gitu ya. Harus upgrade member nih. Upgrade member ya bayar lagi. Kan seperti itu. Bayar lagi tuh. Kalau nggak salah untuk upgrade member itu dari 1.200.000 itu bayarnya 4 juta. Sampai di level yang paling tinggi itu ada namanya adalah kapten, ada istilahnya karyawan, ada kapten, ada insinyur, nama levelnya itu. Nah sampailah ya ada yang investasinya itu kalau kita mau jadi kapten itu 80 juta. Ada yang mau banyak yang jadi kapten karena sehari itu dia bisa mengumpulkan 500.000 dari nonton film. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Mana ada orang berbakat dikasih 500.000 di awal iya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau berpacaran kan di awal aja yang manis. 1 hari pertama, 1 bulan pertama lancar tuh. Udah banyak yang ikut, udah banyak. Ternyata aplikasinya tutup. Bahkan kerugiannya untuk Kabupaten Kerinci sendiri itu sampai 2 miliar. Kita lihat beritanya. 2 miliar. Di desa mak saya ini itu 75% orang ikut, baik anak kecil, bahkan anak SD pun ikut itu, dibiayai sama orang. Bahkan ada di salah satu desa itu dibiayai sama kades. Ada kadesnya yang membiayai kadesnya kebetulan jadi kapten. Jadi
kapten itu tukang nyari bukan tukang nyari ini, tukang nyari pemain. Kalau nggak ada duit saya modalin, kalau sudah dapat balikkan lagi uangnya sama saya. Ada yang kayak gitu sampai gitu. Ada yang kayak gitu. Nah, hal itu terjadi karena apa? Karena itu tadi minimnya literasi keuangan, nggak tahu bahwasanya ini benar atau tidak. Makanya di sini kami menyampaikan pesan yang dibawa oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. OJK ini dia punya tagline yang namanya 2L, ya. Oke. Jadi OJK ini dia punya namanya tagline-nya 2L. L yang pertama itu legal. L yang kedua logis. Jadi legal dan logis. Jadi kalau kita mau investasi, kita mau misalnya ini pinjol juga ya. Ini pinjol juga kita mau meminjam, pinjaman online. Yang pertama itu kita pikirkan yang kita harus perhatikan pertama itu legal. Legal artinya apa? Legal artinya resmi. Resmi itu apa? Apa tanda-tanda sebuah, baik itu aplikasi ataupun sebuah platform ya, sebuah perusahaan pun legal itu apa? Apa tanda-tandanya? Apa ciri-cirinya? Di bawah pengawasan OJK. Ya, dia itu di bawah pengawasan OJK. Itu legal. Atau di bawah pengawasan BI. Kalau dia di lembaga keuangan, Bank Indonesia. Itu dia yang pertama. Yang kedua logis. Logis itu artinya apa? Ada tahu logis itu apa? Masuk akal. Siapa namanya? Ya, Siti. Masuk akal. Yang kedua yang masuk akal artinya apa? Enggak ada orang yang cuma tidur-tiduran nonton film dikasih 500 ribu itu tidak ada. Enggak ada. Dan ini juga enggak ada orang kaya mengajak-ajak orang, enggak ada. Kan sering tuh. Tapi bukan di kita ya. Kalau di luar sana juga ada, kita lihat di YouTube ataupun di berita-berita ada yang ada dukun lah, semacam dukun gitu. Kita kasih, dia bisa menggandakan uang, pernah dengar nggak? Pernah, itu nggak masuk akal sekali ya. Itu dibilang tidak masuk akal. Masa dia ada dukun bisa menggandakan uang sementara dia aja susah. Nah, artinya dia memang mencari mangsa. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu dia tagline daripada OJK ya. Ini nanti barangkali saya kasih kisi-kisi ini juga termasuk tulis karena ada. Ingat tagline OJK apa? Legal dan logis. Legal artinya resmi, ada penanggung jawabnya. Kemudian logis artinya masuk akal, bisa diterima oleh akal. Gitu. Nah, oke. Nah, jadi ini ada resep alokasi keuangan yang dikenalkan oleh OJK. Ini dia. Jadi kalau kita punya uang, nanti adik-adik kalau punya uang udah kerja, nanti ya, untuk supaya duit kita itu berkah, penghasilan kita berkah, kita mesti harus mengikuti resep alokasi keuangan ini. Ini maksimal artinya apa? Ini perlu kita tingkatkan, ini perlu kita kurangi. Betul. Kalau kita punya uang, apa yang perlu kita tingkatkan? Yaitu berbagi. Ya, kita itu harus berbagi. Terutama pada orang-orang terdekat, berbagi pada orang tua. Nah, karena ridho ilahi itu bergantung pada ridho orang tua. Itu kata Romawi juga. Gitu. Kemudian menabung investasi juga harus kita maksimalkan. Kita harus meningkatkan juga menabung untuk masa depan kata Pak Isan. Karena apa? Inflasi setiap tahun itu meningkat terus.
tahu inflasi yang dibilang sama Pak Isan tadi. Inflasi itulah kenaikan harga secara terus-menerus. Sederhananya gini, dulu kita punya uang 5.000, kalau kita di minimarket banyak dapatnya. Bisa dapat sampo, sabun, makanan. Sekarang 5.000 bawa ke minimarket apa dapatnya? Dulu banyak dapatnya, sekarang udah susah, udah ada CCTV. Tidak bisa mengambil makanan. Kalau dulu nggak ada CCTV, masuk aja dalam tas. Nggak seperti itu juga konsepnya ya. Jadi inflasi itu seperti itu. Makanya kita investasi. Investasi yang paling aman sekarang itu ada di emas. Investasi yang paling aman itu ada di emas. Emas itu selalu naik, bukan emas ya. Jangan di emas, itu dibawa kabur uang kita. Jadi dari emas ke emas itu bagus tuh. Nah, selain yang perlu kita maksimalkan, ada yang perlu kita turunkan. Yang kita turunkan pertama adalah cicilan atau utang. Cicilan utang. Nah, kita harus mengurangi utang tadi. Jangan kita kurangi itu utang. Jadi jangan berhutang. Karena itu tadi kata Pak Isan itu, jangan FOMO ya. Jangan FOMO. FOMO lihat teman pakai iPhone, kita mau iPhone juga. Sementara orang tua kita nggak mampu, dia juga belum punya penghasilan. Ujungnya apa? Pinjol. Nah, ujungnya pinjol. Pinjol itu untuk pinjaman utang tentunya harus dibayar cicilannya. Nah, cicilannya berat. Yang kedua yang harus kita kurangi itu biaya hidup. Jangan lihat teman. Ya, teman makan sushi, kita mau sushi juga. Padahal Lampung kita cocoknya raskin gitu kan. Ya, saya sampai sekarang nggak tahu, nggak paham apa keenakan sushi itu apa, keenakan pasta itu apa. Bahkan sekedar pizza aja saya nggak cocok lidah saya. Lidah saya lidah BLT, raskin. Itu yang cocoknya gitu, lidah kampung ya. Lihat teman mau beli sushi, sashimi, kita mau juga gitu. Itu biaya hidup kita. Ya. Nah itu riset alokasi keuangan yang tepat yang bisa kita terapkan supaya kita terhindar dari masalah keuangan. Nah, terkait dengan pinjol, sudah ada pernah pinjol nggak? Ada yang pernah pinjol nggak? Semoga tidak, semoga istiqomah ya. Enggak pinjol. Sebaiknya hindari. Kalaupun terdesak, apa tujuan kita ya untuk melakukan pinjol itu? Karena kalau cuma untuk mengikuti gaya hidup, tren hidup, pinjol itu sangat sangat mencekik. Gitu. Karena ada istilah kalau pinjol ilegal ya, baik pinjol ilegal ataupun pinjaman yang offline ya, yang secara langsung gitu. Kalian tahu rentenir ya? Rentenir. Atau pernah lihat nggak rentenir datang ke desa-desa, biasanya seragamnya sama, biasanya pakai motor Revo, pakai jaket kulit warna hitam, bawa tas polo, sama biasanya ya. Depannya sama. Itu kami sebutnya itu bank 47. ABNI kan 46 ya. Ini 47. Minjam 4 bayar 7. Itu makanya. Kita pinjam 400.000 bayar 700.000. Lebih hampir 100% ya. Saya punya ada di sebelah rumah saya itu ada warung. Saya lihat sekali transaksinya. Minjamnya itu 500.000, tapi yang cair 400.000. Cair 400.000 itu gini sistemnya. Katanya 50.000 itu untuk administrasi apa sih kata dia? 50.000 itu untuk tabungan. Nah, jadi yang cair 400.000. Bayarnya itu per hari 25.000 sehari. Nah, 25.000 kali 30 hari berapa? Sekitar 750.000. Makanya kami sebut bank 47. Minjam 4 bayar 7.
Nah, makanya yang terdaftar, jadi ada namanya pindar, ada namanya pinjol ilegal. Jadi tidak semua pinjol itu ilegal ya, ada yang pindar. Pindarnya adalah pinjaman dalam jaringan, berarti dalam pengawasan OJK. Pinjol ilegal itu adalah pinjol yang tidak terdaftar di OJK. Nah, dari sekian banyak aplikasi pinjol di Indonesia, yang dalam pengawasan OJK ini cuma 98. Ini per Agustus 2024 ya, 2024 loh. Sekarang mungkin sudah lebih. Dan yang ilegal yang sudah ditutup nih, itu ada 9.180. Betapa banyaknya pinjaman ilegal. Nah, di Indonesia yang resmi sampai 2024 kemarin hanya 98. Termasuklah di 98 ini kalau kita sering lihat iklannya itu. Ini saya tidak mengiklankan ya. Oke. Nah, ini saya tidak mengiklankan ya. Ini saya kasih contoh aja. Mungkin sering muncul iklannya di YouTube ataupun di medsos, misalnya isi cash. Kemudian ada lagi apa namanya? Ada kami. Nah, ini beberapa contoh yang legal yang di bawah pengawasan OJK. Ini saya tidak mengiklankan ya, saya tidak mengiklankan. Itu contohnya saja. Nah, gimana cara mengeceknya? Ada kontaknya nanti OJK. Silakan kalian di lewat WA aja itu ada nanti yang kami tampilkan kontaknya. Kalian kayak bot itu, kayak kalau di WA itu kan ada yang sebelah kanan itu ada kotak bulat ya. Kalau kita klik itu kita mau nanya apa, dia akan memunculkan jawaban. Nah, sama kayak nanti nomor kontak OJK yang bisa kalian hubungi, yang ada di kalian bisa hubungi itu, kita tinggal sama kayak itu kita mau perintah apa, tolong cek aplikasi ini legal atau tidak. Nanti dia akan muncul, gitu. Nah, itu cara mengawasi apa, melihat ini pindar atau pinjol ilegal, gitu. Bahayanya apa? Bahayanya apapun risiko mendatangkan masalah kemudian hari itu tidak ada pertanggungjawaban ataupun tidak ada pengawasan dari OJK. Sama kayak WFL kemarin, sama kayak WFL yang baru terjadi kemarin itu ketika raib uangnya ratusan juta ya hilang aja, tidak ada tanggung jawab, tidak ada penanggung jawab dan tidak ada juga yang mengawasi, gitu. Hilangnya apa? Risiko yang kamu sendiri ya. Nah, pindar pun juga sebenarnya tidak baik ya, pindar walaupun kita sebaiknya hindari itu. Tapi kalau kita memang ada kebutuhan penting ya mau gimana lagi ya, kalau tidak bisa dihindari ya sebaiknya menggunakan pindar, pinjaman dalam jaringan ya. Ini bermanfaat juga digunakan sesuai kebutuhan dan kemampuan. Jadi walaupun kita minjam di isi cash, ada kami, kalau nggak ada tujuan yang pasti jangan, karena itu sangat memberatkan. Pernah nggak kalian ditelepon sama pinjol, walaupun kalian nggak minjam? Saya pernah. Ada teman saya yang minjam, tetapi di dalam kontaknya dia itu terdaftar nomor saya, dan ini termasuk ilegal. Nah, ini dia perbedaan pinjol ilegal dengan legal ya, saudara ya. Kemudian dari kita lihat dari beberapa indikatornya, kita lihat perbedaannya. Kalau dari legalitas usahanya, pinjol ilegal tidak terdaftar di OJK, sementara pindar itu terdaftar di OJK. Kemudian bunga pinjaman, kalau yang pinjol ilegal itu tidak terbatas pinjaman apa bunganya, dia semena-mena menetapkan bunga. Makanya muncul tadi istilah bank 47. Sementara kalau pinjaman dalam jaringan yang diawasi OJK, itu bunga maksimal itu kan 0,3% per hari untuk pendanaan konsumtif. Pendanaan konsumtif itu artinya adalah untuk pendanaan yang kayak biaya hidup dan lain sebagainya. Tapi kalau pendanaan produktif itu cuma 0,1%. Pendanaan produktif itu apa misalnya? Kayak kita mau buka usaha, kemudian kita mau pengembangan usaha, kita ini punya UMKM untuk ekspansi pasar, untuk mengembangkan produk. Nah, itu bunganya lebih kecil. Makanya kita juga di dikasih subsidi sama pemerintah itu
ada namanya KUR kalau kita pinjam di bank mana saja itu ada KUR, kredit usaha rakyat. Itu untuk meringankan UMKM ya. Denda pinjaman kalau pinjol ilegal itu tidak terbatas. Terserah dia mau dia menetapkan dendanya berapa kalau kita telat bayar. Tapi kalau untuk pindah kayak isi cash dan ada kami itu maksimal itu 100% dari pinjaman pokok untuk pinjaman sampai dengan 24 bulan. Jadi dia tidak boleh semena-mena menetapkan denda ya. Pemberian pinjaman mekanismenya kalau pinjol itu pemberian pinjamannya sangat mudah. Tanpa terburu. Tapi kalau yang namanya pindah ini dia harus diseleksi dulu kelayakannya. Yang mudah itu yang pinjol ilegal itu mudah sekali. Pokoknya ada KTP, ada HP, dapat. Tapi kalau yang pindah itu susah mendapatkan pinjaman itu susah. Harus diseleksi dulu kelayakannya, kemampuan bayar dan sebagainya. Nah ini paling penting, perizinan akses ke fitur HP, fitur handphone. Kalau pinjaman ilegal itu dia meminta akses ke seluruh handphone, kontak kita pun diminta juga. Kontak siapa aja yang ada di kontak kita itu diminta. Tetapi kalau yang pindah yang dalam layanan, yang dalam jaringan, itu dia cuma mengakses 3 saja yang kita beri singkatan camilan. Kamera, mikrofon, location. Nah, ini masuk soal nanti. Nah, kamera yang boleh diakses, kemudian mikrofon, kemudian lokasi. Tidak boleh dia mengakses yang selain itu. Jadi cuma 3 ada camilan, kamera, apalagi mikrofon sama location. Itu aja yang boleh diakses. Karena itu sudah ketentuan dari OJK. Kalau ada yang meminta misalnya akses kontak dan lain sebagainya, itu sudah pasti pinjol ilegal. Penawaran produk pinjaman biasanya kalau yang ilegal itu penawaran melalui jalur pribadi tanpa izin. Sementara kalau untuk pindah itu dilarang menawarkan lewat jalur pribadi, maka dia membuat iklan saja. Untuk risiko misalnya kalau kita gagal bayar ini, nah kalau yang pinjol ilegal itu banyak ancaman teror, penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan foto pribadi itu paling sering tuh. Itu yang paling sering terjadi, disebarkan ke medsos, ini dia orang yang nggak bayar pinjaman, kita juga malu. Tetapi kalau pindah, kalau risikonya tuh peminjam tidak melunasi setelah 90 hari masuk ke dalam daftar hitam, artinya apa? Dia tidak bisa lagi meminjam di aplikasi manapun yang ada di bawah OJK. Di bank pun juga tidak bisa. Ancamannya cuma itu, tapi tetap merugikan juga. Makanya kalau kita mau melakukan pinjaman, sebaiknya dipikirkan dulu asas penggunaannya, asas kebermanfaatannya. Kalau nggak penting amat ya ngapain pinjam? Itu makanya saya bilang tadi, jangan FOMO gitu, jangan ikut-ikutan. Lihat teman punya iPhone, kita mau punya iPhone juga, biasanya pinjam online, pinjol, ya. Penagihan pegawai yang lagi tidak tersertifikasi, sementara kalau untuk yang pindah itu pegawai yang lagi itu tersertifikasi. Nah, dia tidak boleh main pukul. Kan sering kita lihat di film-film ya, biasanya itu yang tukang tagih itu dia kolektor itu badannya besar. Kalau nggak bayar, dibacok. Enggak, tidak boleh kalau yang pindah tidak boleh. Dari itu. Oke. Nanti ya nih, seperti yang saya bilang tadi, judul ya, judul nilai transaksi judi online itu berdasarkan pusat laporan dan analisis transaksi keuangan itu meningkat terus nih. Dari tahun ini 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 dari 6 triliun sampai ke 320 triliun. Nah, itu sudah banyak sekali. Itu bukan hanya ini, itu menampakkan anak muda dan anak sekolah itu main-main slot tuh, ada main slot. Itu gak pernah menang kalian itu, kalian cuma ngabisin duit aja. Mending alihkan hobi kalian ke apa, ke olahraga, beli alat olahraga, jangan beli skin boleh aja juga ya, mahal. Ada yang punya skin apa? Mahal itu. Jangan, nggak usah main-main kayak gitu ya. Nah, untuk pemberantasan judi online sendiri, apakah pemerintah sudah bergerak? Sudah sebenarnya. Ini sudah memblokir sekitar 6.056 rekening sampai dengan
2024 berdasarkan data daripada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ya. Nah, upaya menghindari judi online ya caranya adalah cari hobi alternatif, hobi yang memang bermanfaat bagi kesehatan kita. Kalau judul itu selain kita kalah itu juga kesehatan mentalnya juga akan kena, gampang marah, itu. Gampang marah, nah duit udah habis, pinjol lagi kan. Nah, jadi gampang marah, gitu. Kesehatan mental kita kena. Bicara dengan orang yang terpercaya, curhat sama orang tua, jangan sampai ada yang gak dekat sama orang tuanya. Curhat sama guru. Nah, Bu, dengan saya ini kecanduan judi online gimana caranya? Nanti akan dikasih solusi, apakah dimasukkan ke dalam barang militer kayak KDM? Enggak juga sampai seperti itu. Mungkin akan dilibatkan di berbagai organisasi, gitu kan? Nah, seperti itu. Edukasi diri, berbanyak menonton konten-konten positif ya. Kayak nonton cuplikan-cuplikan dari Deddy Kobuzer yang podcast sama pemilik aplikasi Doodle yang disamarkan yang pakai topeng itu disamarkan, dia bilang ya ini kami atur cara menang. Artinya kita nggak akan benar. Gunakan produk yang legal kalau kita mau meminjam ya. Oke, penanganan judi online sampai 2024 kemarin sudah ada 5.850 kasus ya. Oke. Nah ini dia tadi tagline daripada OJK itu adalah 2L ya, legal dan logi. Jadi kalaupun ada kita mau investasi ya pikirkan aspek legalnya, aspek logikanya. Nah kalau ada misalnya kalau kita mau melakukan pinjaman online, nah tetap waspada, jangan bagikan informasi personal seperti PIN, nomor kartu, masa berlaku kartu dan lain sebagainya. Pastikan kartu debit kita itu tidak digesek selain di SIM edisi, ya. Itu jangan tuh. Jangan download link, kan ada kemarin tuh link undangan tuh, ya kan? Yang rupanya itu bisa akses ke kontak kita. Hindari jaringan internet yang sumbernya tidak jelas, sering menggunakan VPN siapa? Nah, jangan hindari menggunakan VPN. VPN itu adalah semacam aplikasi untuk membuka blokir jaringan. Karena Kominfo itu sudah memblokir jaringan yang membahayakan bagi ponsel kita. Kita buka sendiri. Maka hindari penggunaan VPN. Tingkatan pengamanan kartu mudik yang menggunakan OTP kan dalam password OTP itu jangan dikasih kepada siapapun itu. Oke. Nah ini dia tadi nih. Kontak kalau kita mau mengetahui apakah aplikasi ini misalnya ataupun apakah perusahaan tempat kita mau investasi itu terdaftar di bawah OJK atau tidak. Ini nomor WA-nya nih. 0811 157 157. Nah itu kalian boleh cek tuh, misalnya ada aplikasi baru nih, ada aplikasi yang viral nih, cek dulu. Sama kayak WFL kemarin, saya sudah cek tuh, ternyata tidak terdaftar. Sudah saya ingatkan orang-orang yang di sekitar ini hati ilegal tidak ada di bawah. Ternyata benar. Baik, demikian dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kita kebetulan ada bawa oleh-oleh ya. Oleh-oleh ini untuk yang bertanya. Ada 4 orang penanya. Kira-kira siapa yang mau bertanya? Cewek 2, cowok 2 ya. Oke.